Halo teman-teman pecinta alur film, kembali lagi bareng gue, Ferry di Narasi Cerita, tempat dimana kita bahas-bahas film-film seru dengan alur yang bikin kalian ikut deg-degan. Di video kali ini, kita bakal masuk ke dunia penuh aksi dari film Roundup No Way Out 2023 dari petualangan detektif Mas Yogdo yang makin ganas, makin brutal, dan tentu saja makin seru. Kali ini, Mas Yogdo harus berhadapan dengan sindikat narkoba yang jauh lebih licin, lebih kejam, dan punya koneksi besar. Yang bikin kasus ini nggak sederhana yang terlihat. Ada polisi korup, kartel internasional, sampai pertarungan sengit yang dijamin bikin kalian nggak bisa berkedip. Tapi, sebelum kita masuk ke alur cerita, jangan lupa subscribe, like, dan komen, biar channel ini makin semangat ngasih alur film terbaik buat kalian. Kalau sudah siap, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Film ini berlatar di Korea. Cerita diawali dengan memperlihatkan geng Yakuza yang dipimpin oleh seorang bernama Tomo, di mana ia sedang menyelundupkan bahan narkoba untuk diedarkan di Korea, dan berhasil menangkap seorang polisi yang mencoba menyelidiki kegiatan ilegal ini. Dan tak lama muncul seorang partner si Tomo, dia bernama Songchul, yang akan langsung memperlihatkan betapa kejam dan bengisnya seorang Songchul saat menghantam si polisi dengan membabi buta, dan bahkan Tomo sendiri yang merupakan seorang Yakuza, sekalipun sering sekali dibuat was-was oleh tindakan sadis yang dilakukan oleh temannya tersebut. Esok harinya, Songchul dan Tomo menemui seorang langganannya yang merupakan anggota dari geng Triad, di mana bos Triad yang merupakan seorang wanita ini pun menawarkan uang sebesar 30 juta dolar yang membuat Songchul dan Tomo berjanji untuk segera menyiapkan narkoba jenis baru yang bernama Hyper sebanyak 20 kg, dan bos Triad tidak perlu lagi khawatir tentang bea cukai, pengiriman, dan tetek bengek lainnya. Karena Songchul memiliki banyak SDM yang bisa membuat semuanya berjalan dengan lancar. Beralih ke tempat lain yang di situ kita akan diperlihatkan pasangan suami istri yang menjadi bulan-bulanan preman bermobil yang hanya gara-gara membunyikan klakson yang karena dianggap sudah kelewatan dan menyebabkan kemacetan. Muncullah Ma Dong-seok sang jagoan kita yang turun tangan langsung untuk mengatasi masalah tersebut. Tiba di kantor Ma Dong-seok, langsung ditegur oleh si kapten yang mengeluh cara Ma Dong-seok menangani pelaku kriminal dengan cara kekerasan di mana mereka seharusnya diperlakukan lebih manusiawi tanpa membedakan kejahatan yang telah mereka perbuat. Saat itulah si kapten membagikan coklat mahal yang dibeli istrinya dari luar negeri, di mana Ma Dong-seok tidak diberi karena dianggap perlu melakukan diet untuk mengecilkan ukuran tubuhnya. Tapi saat si kapten sedang lengah membagikan coklat pada yang lain, Ma Dong-seok diam-diam mengambil hampir seluruh coklatnya dan pergi begitu saja. Ketika mendapat laporan tentang sebuah kasus, tiba di TKP, Ma Dong-seok mendapat laporan tentang kasus bundir yang dilakukan oleh seorang wanita yang setelah dilakukan pemeriksaan laborat, ahli pun menemukan banyak sekali zat hyper alias narkoba generasi terbaru di dalam tubuh si korban, sehingga beliau pun menyimpulkan bahwa korban bukan mati karena jatuh dari gedung, melainkan karena overdosis zat hyper. Sehingga jelas bahwa ada orang yang dengan sengaja melempar si korban untuk menutupi jejak obat-obatan terlarang ini. Dari informasi yang didapatkan, Ma Dong-seok dan satu anak buahnya yang bernama Ujang pun pergi ke klub malam yang sempat ditatangi oleh si korban, yang di situ sudah ada informan yang merupakan calo atau agen klub malam yang biasa membawa tamu-tamu elit dari kalangan orang kaya. Setelah memberi upah kepada si calo, Ma Dong-seok pun langsung berjalan menuju lantai VIP yang dijaga oleh seorang security berbadan tinggi besar yang mendorong tubuh Ma Dong-seok
sehingga tanpa banyak bicara, ia pun memukulinya hingga ngaguler saat itu juga. Tanpa membuang waktu, Ma Dong-seok yang mendapat julukan si tamparan setan pun langsung mendatangi salah satu room VIP yang menjadi tempat berkumpulnya sepengedar narkoba. Yang setelah barang bukti berhasil didapatkan, muncullah si security bersama dengan rekannya yang lagi-lagi harus dibuat KO untuk kedua kalinya. Dengan barang bukti yang sudah didapatkan, Ma Dong-seok langsung menghubungi si kapten untuk melakukan penggerebekan dan menemui sang owner yang kebetulan sedang bernyanyi bersama para PL. Lalu, kemudian langsung membawanya ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan. Tiba di kantor, si owner yang merasa dirinya punya kuasa pun nampak seolah-olah menolak diperiksa dan masih saja berani pelotot di hadapan Ma Dong-seok yang bertanya dengan penuh kesabaran. Yang ketika cara lemah lembut tidak mempan menghadapinya, maka jangan salahkan Pak Guru Gembul apabila kepalan tangan yang akan membuat beliau berbicara. Akhirnya si owner pun buka mulut tentang seorang tamu VIP yang merupakan wanita kaya yang punya bar elit khusus untuk para penjabat dan orang kaya. Dari dialah narkoba di klub malamnya mulai merebak. Dan si owner sengaja membiarkannya karena membuat klub malamnya menjadi ramai. Bersama dengan si informan yang tahu banyak tentang informasi di lapangan, Ma Dong-seok dan Hujang pun akhirnya tiba di kediaman si wanita kaya raya yang menjadi pengedar narkoba di klub malam tadi. Yang di situ Ma Dong-seok lagi-lagi harus berhadapan dengan seorang bodyguard yang berbadan tinggi besar. Setelah menemukan barang bukti, si wanita kaya pengedar narkoba ini pun akhirnya mau memberikan informasi dari siapa dia mendapatkan obat hypernya itu, yakni seorang bernama Hiroshi yang usut punya usut. Dia adalah anggota kelompok Yakuza Jepang yang sengaja ditempatkan di Korea untuk memproduksi sekaligus mengedarkan narkoba di wilayah ini. Yang setelah lokasi apartemennya sudah didapatkan, Ma Dong-seok pun segera menghubungi si kapten untuk menuju ke lokasi apartemen yang dimaksud. Tanpa Ma Dong-seok, si kapten dan dua anak buahnya sempat dibuat kewalahan ketika Hiroshi dan satu rekannya menyerang mereka bertiga menggunakan pisau dapur. Namun, dengan kerjasama yang kompak, si kapten pun berhasil mendapatkan barang bukti berupa obat hyper sebanyak 20 kg, sekaligus membawa si Hiroshi untuk dimintai keterangan. Muncullah 3 orang misterius yang menabrak mobil si kapten, lalu mengambil 20 kg hypernya dan menghabisi Hiroshi dengan begitu kejamnya. Dan orang misterius itu tidak lain dan tidak bukan adalah Sung-chul yang tidak ingin kehilangan 30 juta dolar yang sudah disepakatinya dengan bos Triad. Sung-chul dan dua anak buahnya mendatangi markas Tomo dan sempat menghajar semua anak buahnya. Sung-chul marah kepada Tomo karena lalai mengawasi Hiroshi, sampai-sampai obat hypernya nyaris saja jatuh ke tangan para polisi. Yang di sini akhirnya terungkap bahwa selama ini Tomo telah mengkhianati bos besar Yakuza dengan menjalin kerjasama dengan si Sung-chul untuk menjual narkoba tanpa sepengetahuan organisasi Yakuzanya. Sung-chul yang punya kecenderungan psikopat pun tidak takut dengan bos Yakuza dan tidak peduli dengan nasib Tomo. Apabila aksi mereka ini ketahuan, yang dia peduli hanyalah uang 30 juta dolar yang sebentar lagi akan didapatkannya. Sehingga Sung-chul pun menyuruh Tomo untuk segera kemas ulang narkobanya dan bersiap untuk bertemu dengan bos Triad tepat esok malam. Dia bernama Kim, salah satu mafia narkoboy yang bertugas di bagian pengemasan dan pengiriman. Tomo mendatangi Kim untuk memintanya mengemas ulang 20 kilo hyper tersebut dan jangan banyak bertanya mengenai kemana dan ke siapa hyper tersebut akan diberikan. Kembali ke Ma Dong-seok dan Ujang yang menjenguk si kapten di rumah sakit, yang di situ hanya ada dua anak buahnya yang mengalami luka ringan. Sementara si kapten masih sedang mendapat perawatan intensif
karena mengalami luka yang lebih serius. Ma Dong-suk dengan baik hati membawakan nasi dan belut untuk mereka makan. Tetapi ketika akan mulai makan, Ma Dong-suk terus saja bertanya mengenai kronologi kejadiannya, sehingga mereka berdua tak kunjung menyantap belut bakar tersebut. Tak lama, muncullah seorang polisi dari satuan narkoboy yang rupanya sudah lama menyelidiki tentang kasus Hyper ini. Bahkan, kaptennya sempat dinyatakan hilang dan ditemukan tewas terbungkus plastik di atas permukaan laut di dekat dermaga. Yang ternyata polisi yang dibunuh oleh Sung Chul di adegan awal tadi adalah seorang kapten polisi dari divisi narkoba. Yang apabila tertarik dengan kasus kematian kapten narkoba ini, maka Ma Dong-suk disarankan untuk menemui seorang kapten polisi setempat yang kebetulan ditunjuk untuk menangani kasus tersebut. Dan Anda pasti akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika Sung Chul dan dua anak buah setianya ternyata adalah para detektif kepolisian yang bertempat di distrik ini, di mana Ujang cukup dibuat kewalahan saat mengajak Ma Dong-suk untuk tidak ikut campur dalam kasus yang sedang ditangani tim lain ini. Yang karena Ma Dong-suk masih menghargai Sung Chul sebagai sesama polisi, dia pun segera mengalah dan langsung pergi setelah memberikan kartu namanya. 저희한테 좀 맡겨주시고. 그럽시다. Di perjalanan pulang, Ma Dong-suk mendapat telepon dari si In Hurman mengenai seorang pengelola klub yang juga sering didatangi oleh kelompok Yakuza. Dia bernama Cherry, seorang pengusaha mobil bekas sekaligus pengelola klub malam, yang jalannya langsung dicegat oleh Ma Dong-suk. Dan seperti yang sudah kita ketahui, orang-orang selalu saja petantang petenteng di hadapan Ma Dong-suk, seolah mereka merasa jago dan merasa yang paling kuat. Namun seketika menjadi ciut setelah dihantam oleh kepala tangannya. 야, 너 그러다 혼난다. Tidak seperti yang lain, Cherry sangat kooperatif dengan langsung menunjukkan wajah si Tomo, sehingga mereka pun langsung meluncur ke klub malamnya, berharap ada Tomo yang sedang hiburan di sana. 왼쪽이 통호예요. Beralih ke Jepang, kita akan diperlihatkan sang bos besar Yakuza yang sudah mengetahui tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh si Tomo. Beliau pun mengutus orang kepercayaannya yang bernama Riki, yang ditugaskan untuk mengatasi si Tomo ini. Dan perlu diketahui bahwa Riki ini dikenal sangat sadis, beringas, dan tak kenal ampun. Bahkan untuk boker sekalipun, dia sengaja tidak menyiram ee-nya agar orang lainlah yang melakukan hal itu untuknya. Tanpa buang waktu, Riki dan pasukan Yakuza pun langsung menyerang markas Tomo dan menghabisi semua anak buahnya. Sementara untuk Tomo sendiri, rupanya sudah lebih dahulu melarikan diri entah kemana, yang dengan bermodalkan katana, kita akan ditunjukkan perbuatan sadis dari Riki ini, saat dirinya tak memberi ampun kepada anak buah Tomo yang sudah tidak berdaya ini. Di saat yang sama, Song Chul nampak datang duluan dan sudah hampir 1 jam menunggu Tomo, yang tak kunjung datang membawa hypernya, sehingga si bos dan si ajudan yang terlihat sangat bosan dan sedikit kesal pun menelpon Tomo agar segera datang kemari. Tetapi alangkah terkejutnya, dia saat mendengar jika Tomo tidak bisa menyerahkan obatnya sekarang, karena bos besar Yakuza sudah mengetahui tentang pengkhianatan ini dan mengirim seorang untuk memburunya, sehingga obat hyper sebanyak 20 kg tersebutlah satu-satunya barang yang sementara ini bisa dijadikan jaminan. Yang hasil, Song Chul pun terpaksa meminta waktu 2 hari lagi untuk memberikan hyper sesuai janjinya. Kembali ke Ma Dong-suk yang sudah tiba di klub malam milik Cherry, mereka pun dipandu masuk oleh sang manajer klub yang di situ kebetulan ada si Kim sebagian pengemasan dan pengiriman, di mana Ma Dong-suk lagi-lagi harus mengeluarkan tinju pamungkasnya untuk menumbangkan anak buah si Kim ini.
setelah anak buahnya ditumbangkan semua, Kim pun akhirnya mau memberitahu di mana Tomo berada saat ini. Yang ketika Ma Dong-suk dan Ujang sedang menuju ke sana, Ricky dan pasukan Yakuza pun terlebih dulu tiba dan berhasil menangkap si Tomo. Namun saat akan meninggalkan hotel, Ma Dong-suk sempat melihat wajah babak belur si Tomo dan langsung mencegat mobil mereka. Ma Dong-suk pun gagal menangkap si Tomo setelah Ricky berhasil menabraknya. Sementara Song Chul tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Setelah menyadari jika Ma Dong-suk sudah masuk terlalu jauh ke dalam kasus ini, Tomo sendiri dibawa ke dermaga dan diinterogasi langsung oleh Ricky, yang menanyakan di mana obatnya disembunyikan. Namun Tomo dengan percaya dirinya menolak membuka mulut setelah yakin jika Ricky tak akan berani membunuhnya, karena hanya dia satu-satunya orang yang tahu di mana lokasi obat tersebut. Namun, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa Ricky ini bukanlah tipikal orang yang bisa diajak negosiasi atau kompromi. Sehingga setelah mendapatkan laporan tentang keterlibatan Song Chul dalam masalah ini, Ricky pun dengan santainya membunuh Tomo dan menjadikan Song Chul sebagai target utama selanjutnya. Ricky dan pasukan pun kembali ke hotel tempat Tomo menginap, yang secara kebetulan di sana ada salah satu anak buahnya Song Chul yang sedang mencari obatnya juga. Sehingga Ricky pun melampiaskan kekesalannya kepada polisi tersebut untuk memancing agar mau memberitahu di mana obatnya. Keesokan harinya, di lokasi yang sama, Song Chul dan tim forensik pun nampak sudah menjadikan kamar hotel ini menjadi TKP. Dan di saat yang bersamaan, muncullah telepon dari bos besar Yakuza yang memperingatkan Song Chul agar segera menyerahkan obatnya, padahal dia juga sedang mencarinya. Yang entah apa yang ada di dalam benak atau otak si Song Chul, meskipun hanya seorang diri, seorang kapten polisi yang hanya memiliki satu anak buah setia, Song Chul dengan beraninya mengancam balik seorang bos besar Yakuza untuk jangan ikut campur urusannya. Belum selesai dengan masalah obat dan Yakuza, Song Chul nampaknya terus dikejar masalah ketika pihak Triad sudah tidak sabar dengan obat yang dijanjikan. Sampai-sampai si botak Ajo dan bos Triad berani menampar wajah Song Chul. Dan tiba-tiba disinilah nyali seorang penjahat sejati dibuktikan. Song Chul nekat menghabisi si botak dan seluruh anak buahnya. Song Chul nampaknya punya tekad kuat untuk mendapatkan uang 30 juta dolar tersebut. Dan memang siapa yang tidak tergiur dengan uang sebanyak itu, sehingga Song Chul meminta si bos Triad untuk sabar sedikit lagi dan tetap ada kesepakatan di awal. Kembali ke Ma Dong-suk yang terpaksa memilih kamar hotel yang biasa dipakai bercocok tanam sebagai lokasi interogasi kepada si Kim. Yang ketika interogasi baru saja dimulai, tiba-tiba sebagai orang yang bertugas di pengemasan dan pengiriman, Kim pun menjelaskan tentang siapa saja yang terlibat di dalam masalah ini. Di antaranya ada bos besar Yakuza, bos besar Triad, Ricky, Tomo, dan antek-anteknya. Namun, ada satu orang misterius yang Kim sendiri tidak tahu persis siapa orangnya. Dialah partner Tomo dalam bisnis kotor ini. Dan dari kabar yang beredar, si orang misterius ini sempat berbisnis dengan si Cherry, sang pemilik klub malam. Sehingga kemungkinan besar, Cherry sudah tahu tentang orang misterius yang dimaksud. Sebelum pergi menemui Cherry, Ma Dong-suk dan Ujang pun harus lebih dulu menemukan obat yang disembunyikan oleh Tomo, sebelum Ricky dan para yakuzanya menemukan duluan. Yang berkat informasi dari si Kim, mereka pun pergi ke klub pasar pesiar, yang di situ sudah ada anak buahnya Ricky yang berjaga. Dan sudah bisa Anda tebak mereka sama sekali tidak sebanding dengan seorang Ma Dong-suk. Sebagai seorang detektif kepolisian, insting Ma Dong-suk tentunya lebih tajam dari orang biasa,
hingga dia merasa yakin obat tersebut berada di salah satu kapal pesiar yang ada di sana. Yang dengan fisik kuatnya, Madosuk pun membuka sebuah berangkas hanya dengan menggunakan tangan kosong, yang pada akhirnya mengarahkan mereka semua pada tali di luar kapal yang menjadi tempat disembunyikan semua obat tersebut. Setelah obatnya ditemukan, kini Madosuk hanya tinggal mencari satu pelaku yang masih misterius. Dia pun mendatangi Cherry yang kebetulan sedang COD-an dengan pasangan kekasih yang ingin membeli mobil harga murah tapi mewah. Alih-alih mendapat untung besar, Cherry justru harus ikhlas menjual mobilnya dengan harga yang sangat murah setelah Madosuk datang di waktu yang tidak tepat. 3,000원만 줘요. Meski diganggu Madosuk, Cherry tidak bisa berbuat apa-apa selain bersikap kooperatif dengan menelpon Sungchul, alias seorang misterius yang dulu sempat terlibat bisnis dengannya, yang dengan mengirimkan foto selfie dirinya dengan obat hyper tersebut. Sungchul pun setuju untuk melakukan pertemuan di suatu tempat yang sudah dijanjikan. Sadar bahwa ini adalah sebuah jebakan, Sungchul yang cerdas pun nekat mendatangi Ricky di markas utamanya. Sempat terjadi sedikit ketegangan, Ricky pun berhasil terkibuli dengan bersedia untuk bekerja sama dengan si Sungchul ini. Tugas Cherry belumlah selesai, karena dia masih harus pergi ke lokasi pertemuan untuk menyerahkan obatnya kepada Sungchul, yang sampai detik ini Madosuk sama sekali belum menyadari kalau orang misterius yang dimaksud adalah Sungchul, sang kapten polisi yang pernah ia temui. Cherry yang ketakutan pun sendirian masuk ke dalam, yang alangkah terkejutnya dia saat melihat Ricky dan pasukannya yang sudah menunggunya di dalam sana. Mendengar teriakan Cherry, Madosuk pun langsung masuk begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, jagoan kita semua pun harus tumbang ketika dipukul besi tepat di bagian kepalanya. Yang tepat di saat bersamaan, Sungchul dan anak buahnya pun dengan cepat menyergap Ujang di dalam mobil dan mengambil semua obat hypernya. Si kapten dan anak buah pun datang terlambat ke lokasi dan hanya menemukan Cherry tengah tergeletak tak sadarkan diri. Sementara Madosuk dibawa ke lokasi rahasia oleh Ricky untuk diinterogasi mengenai di mana obatnya berada. Saat itulah Ricky mendapat telepon dari Sungchul yang memberitahu bahwa obatnya sudah ditemukan, sekaligus untuk berterima kasih karena berkat bantuan Ricky, Sungchul akhirnya bisa memiliki semua obatnya untuk dirinya sendiri. Yang ketika Ricky sedang marah karena sudah kena tipu, Madosuk pun akhirnya siuman dan langsung menghajar beberapa anak buahnya. Ricky pun menyuruh dua jagoan terakhir untuk maju, tetapi Madosuk berhasil mengalahkan mereka berdua dengan cukup mudah. Sehingga ketika hanya tersisa Ricky seorang, dia pun tidak punya banyak opsi selain menghadapi Madosuk seorang diri. Kapten bersama pasukannya pun bergerak seperti Inspektur Ladusing yang datang di waktu yang sudah tidak dibutuhkan. Sementara Sungchul dan satu anak buahnya terlihat sedang berkemas di kantornya dan akan segera pergi untuk melakukan pertemuan dengan si bos Triad. Namun niatnya harus kandas setelah Madosuk keburu muncul untuk mencegah mereka berdua. Anak buah Sungchul berhasil diringkus, sementara Madosuk mengejar Sungchul yang lari ke dalam kantor, di mana Sungchul benar-benar sudah tidak punya jalan keluar lagi selain menghadapi Madosuk secara langsung. Sungchul yang di awal nampaknya beringas, kini terlihat seperti ayam sayur yang tak berdaya, di mana Madosuk berkali-kali membokem tulang rusuknya, bahkan sesekali membanting hingga terlempar cukup jauh. Namun Sungchul patut diacungi jempol ketika dia masih bisa bertahan dan berdiri dan sempat berhasil meraih pistolnya. Tapi lagi-lagi semua upaya tersebut tidak akan cukup untuk melawan Madosuk, jagoan kita semua. Termasuk untuk sekian kalinya, Kapten dan yang lain pun datang terlambat
tepat saat pertarungan sudah usai. Namun meskipun begitu, mereka berhasil menyelesaikan kasus ini dengan baik. Yang karena Ma Dong-suk sudah menimbulkan kekacauan dan kerusakan di beberapa tempat, dia pun harus dikasih tidak kebagian bonus dari si kapten, yang seolah punya dendam pribadi terhadapnya. Terakhir, kita akan melihat Jang Isu, sang mantan bos gangster di film pertama, yang kini sudah sukses menjadi pengusaha tempat judi, di mana Ma Dong-suk kembali muncul dalam kehidupannya untuk meminta bantuan, yang sepertinya cerita masih akan berlanjut di film selanjutnya, dan film pun tamat.